Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Hadijah, guru di SMK Negeri 2 Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Calon guru penggerak angkatan 10. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.1.A.8 tentang jurnal refleksi dwi mingguan. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan menyelesaikan modul 1.1A filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membuat refleksi dwi mingguan. Dari beberapa model refleksi seperti yang dituliskan di dalam LMS bagian jurnal refleksi dwi mingguan kali ini saya tulis menggunakan refleksi model ketiga yaitu Six Thinking Hats. Teknik 6 topi. Yaitu coba diperhatikan ada 6 warna topi. Nanti saya akan bahas satu persatu mulai dari topi pertama warna putih. Di situ saya akan menuliskan nanti tentang fakta atau fact. Topi yang kedua berwarna merah. Nanti di situ akan saya paparkan tentang feelings atau perasaan saya. Yang ketiga ada topi warna kuning. Di situ nanti akan benefits atau keuntungan hal-hal positif. Yang keempat ada topi hitam. Di situ nanti akan saya paparkan tentang kendala, hambatan, dan resiko. Dan topi yang kelima, topi hijau. Di situ ada creativity, nanti tentang ide-ide positif. Dan topi yang keenam berwarna biru tentang proses. Nanti di situ akan jelaskan tindakan-tindakan yang akan saya ambil ke depannya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari topi warna putih. Di topi warna putih, tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Oke, di dalam informasi-informasi ini saya rangkum di dalam schedule yang sudah saya lalui selama 2 minggu jadi mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Oke, bersama dengan rekan-rekan calon guru penggerak Jawa Timur di tanggal 15 Maret 2024 kami mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak dan orientasi singkat CGP PGP angkatan 10. Ada yang melalui Zoom Meet, ada yang melalui kanal YouTube pendidikan guru penggerak Jawa Timur. Nah, di pembukaan pendidikan guru penggerak ini ada beberapa acara yang kami lalui, yaitu pembukaan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian ada kebijakan Kemendikbud oleh Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Ada orientasi pelaksanaan PGP Angkatan 10. Ada penilaian kinerja dan lapor PGP. Selanjutnya teknis LMS, Learning Management System PGP, ada tanya jawab dan penutup. Oke. Dari LMS dijelaskan secara rinci teknis pelaksanaan pendidikan selama 6 bulan ke depan. Di tanggal 18 mulai dari diri dan eksplorasi di dalam LMS. Di situ
saya mulai mengkaji filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, membaca dan memahami. Selanjutnya di tanggal 19 Maret 2024, saya dan rekan-rekan calon guru penggerak dibagi di dalam kelas-kelas. Saya dari kelas 127B, kami berdiskusi tentang eksplorasi konsep filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami tuliskan dan rekan-rekan yang lain saling menanggapi tulisan masing-masing rekannya. Kemudian di tanggal 21 dan 22 kami sepuas-puasnya berkolaborasi di 2 hari ini didampingi oleh fasilitator dan pendamping pengajar praktik. Di sini kami menyamakan konsep dan pemahaman kami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sangat menarik karena kita dapat mendapat pencerahan dari teman-teman yang banyak paham dari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Banyak ilmu yang kita dapat pastinya. Selanjutnya di tanggal 23 Maret 2024 tuh paling menyenangkan meskipun melelahkan karena ada banyak agenda yang kami lakukan di sana. Di hari itu, di hari Minggu, dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kepanjen. Nah, ada beberapa agenda yang kami laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengajar praktek di kelas masing-masing. Yang pertama kami laksanakan adalah membuat kesepakatan kerja peran calon guru penggerak dengan kepala sekolah. Di sini kami mendapatkan support penuh dari kepala sekolah sehingga tidak ada keraguan-raguan dan kekhawatiran untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Di agenda berikutnya, di acara Lokakarya Orientasi ini, ada asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Nah, ada 4 kompetensi yang diasesmen di sini, yaitu kompetensi yang pertama, pengembangan diri dan orang lain. Kompetensi yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Kompetensi yang ketiga adalah kepemimpinan manajemen sekolah. Kompetensi yang keempat adalah kepemimpinan pengembangan sekolah. Nah, di asesmen ini kami calon guru penggerak menjawab ada beberapa indikator dari 4 kompetensi ini. Kami akan menjawab kompetensi dari keempat kompetensi ini, indikator-indikator mana saja yang belum sama sekali kami lakukan atau sudah kami lakukan tapi sangat jarang, sekali sampai 2 kali saja dalam 3 bulan terakhir, atau kami sudah melakukannya tetapi tidak konsisten, dan yang mana yang sudah kami praktekkan dan sudah kami konsisten menjalankannya. Di agenda berikutnya ada lembar asesmen. Kita asesmen diri lagi, evaluasi diri guru penggerak. Dari keempat kompetensi tadi, kami akan menjawab dengan jujur kompetensi apa saja yang sudah kami miliki dan kompetensi apa yang perlu kami tingkatkan, dan tantangan apa saja yang selama ini kami dapati di dalam menjalankan atau praktik dari kompetensi-kompetensi ini. Kemudian di acara terakhir, sudah lelah-lelah bulan puasa, tidak apa-apa, tetap semangat, yaitu
lembar kerja rencana pengembangan kompetensi diri. Nah, di situ kami akan menuangkan dari keempat kompetensi tadi, kami akan kami akan mentargetkan kompetensi yang mana, indikator-indikator yang mana yang akan kami kembangkan selama 6 bulan ke depan, dan kami tetapkan seperti apa indikatornya untuk keberhasilan dari dikatakan berhasil, dan sumber daya atau dukungan apa saja yang saya butuhkan untuk mencapai kompetensi tersebut, dan bagaimana mengatasi faktor penghambat dan tantangan untuk kami mencapai kompetensi tersebut. Nah, itu kegiatan panjang kami di Lokakarya Orientasi. Selanjutnya, tanggal 25 Maret 2024, masuk lagi ke demonstrasi kontekstual, dituangkan di dalam LMS, baik berupa tulisan maupun berupa video singkat tentang praktek baik yang sudah dilakukan. Dan tanggal 26 Maret 2024 ada elaborasi pemahaman yang dipandu oleh fasilitator. Di sana kami calon guru penggerak menyamakan konsep pemahaman tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan tanggal 28 Maret 2024 ada aksi nyata proses pengembangan berkelanjutan, di mana dilihat sebagai kesatuan antara proses pembelajaran dan implementasi. Semuanya ini saya tulis di dalam jurnal refleksi Dwimingguan. Selanjutnya saya akan membahas tentang step kedua, topi merah. Gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya, perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Oke. Sebagai calon guru penggerak, selama 2 minggu telah mengikuti pendidikan, di awal saya merasa khawatir tidak mampu mengikuti semua rangkaian kegiatan dengan baik dan melaksanakan tugas-tugas dengan tuntas. Karena waktu pendidikan di jadwal saya lihat lumayan lama, 6 bulan, dan masih sibuk dengan tugas dan kewajiban saya sebagai guru di sekolah. Saya mengajar 42 jam pelajaran dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 pelajaran matematika. Selanjutnya, tetapi setelah berdiskusi dengan rekan-rekan calon guru penggerak, ternyata kami memiliki kekhawatiran yang sama, dan dengan bimbingan dan support dari fasilitator dan pengajar praktek saat Lokakarya Orientasi, kami menemukan semangat baru untuk sama-sama berjuang untuk tujuan yang mulia sebagai agen pembaharu pendidikan di Indonesia. Semakin menyelami materi, saya semakin sadar akan kekurangan saya selama ini, dan semakin tertantang untuk lebih banyak tahu lagi. Ada rasa bahagia setelah mendapatkan tambahan materi karena merasa tercerahkan dan bisa keluar dari zona nyaman saya selama ini, dan merasa bangga dan puas saat melihat langsung hasilnya setelah saya praktekkan kepada peserta didik saya dan di lingkungan saya. Selanjutnya kita ke step 3, topi kuning. Tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topi tersebut. Oh, topik. Oke. Mengajar berpusat kepada murid atau student centered. Murid memiliki kesempatan belajar sesuai dengan gayanya sendiri, sehingga guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan administrator. Sadar bahwa selama ini saya mengajar guru sebagai pusat. Oke. Selanjutnya, proses pembelajaran berlangsung bisa di mana saja,
murid dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Kadang kami belajar di gazebo yang sudah disiapkan, kadang kami belajar di aula masjid, dan kadang pula kami belajar di laboratorium. Kadang kami belajar di eh, alam, di lapangan, kadang kami belajar di perpustakaan. Oke, selanjutnya, guru bukan satu-satunya sumber belajar seperti yang telah saya lakukan selama ini. Murid merdeka mencari dan menemukan sendiri materi. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan analisis. Di sini saya sebagai guru menuntun mereka ke konsep yang benar. Kriteria keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh proses belajarnya murid dalam upaya mencapai tujuan. Materi pelajaran yang dikuasai murid dapat membentuk pola perilaku mereka. Bukan lagi jika nilai tuntas mereka, maka tugas saya sudah berhasil. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, topi hitam. Nomor 4, tuliskan kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Oke, saya mulai dari kendala. Jujur, kendala saya selama ini adalah manajemen waktu saya yang kurang tepat. Karena ternyata pendidikan di guru penggerak ini agak padat materinya, jadwalnya pun agak padat, tugasnya pun agak banyak. Sementara saya juga mengajar dengan jam yang banyak, 42 jam pelajaran, kelas 10, kelas 11, ke 12, kelas 12, ditambah tugas tambahan wali kelas, ditambah tugas tambahan koordinator lingkungan hidup, seperti itu, pembimbing keputrian, seperti itu. Jadi benar-benar saya harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Tentunya sarana dan prasarana sangat dibutuhkan, dan kurangnya penguasaan informasi dan teknologi itu adalah kekurangan saya selama ini. Dan insya Allah saya akan berjuang untuk sebaik-baiknya belajar. Hambatannya adalah ekosistem pendidikan yang akan saya ubah. Selama ini terlalu nyaman dengan paradigma lama, baik pihak siswa maupun rekan sejawat atau guru. Itu sulit untuk diubah, tapi akan diperjuangkan. Kemudian jelas tidak bisa dipungkiri bahwa dalam selalu kita butuh dana. Oke, jadi hambatannya adalah ketersediaan dana. Dan hambatan berikutnya adalah menggerakkan komunitas yang motivasinya reward dan finansial. Kalau tidak ada uangnya, ya nggak mau bergerak. Ditanya dulu, ada uangnya apa enggak? Tuh susah. Oke. Risiko tindakan yang dibahas, risiko perasaan sih, ya. Dinilai negatif dari sebagian rekan sejawat yang kurang paham tentang guru penggerak, bahwa saya katanya banyak mengabaikan tugas pokok saya sebagai guru karena sibuk dengan guru penggerak. Padahal ini sama sekali tidak terbukti loh. Tugas pokok dan pendidikan calon guru penggerak saya tetap berjalan selaras. Saya bisa menjalankan tugas saya sebagai guru, saya bisa fokus kepada peserta didik saya. Oke, selanjutnya kita ke topi hijau. Topi hijau step 5. Jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Ada banyak ide, tetapi ini saya fokuskan ke 3 ide dulu ya. Oke, yang pertama,
Saya harus memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya agar pendidikan calon guru penggerak berjalan selaras dengan tugas pokok di sekolah dan eh, image negatif terhadap saya sebagai calon guru penggerak menjadi image positif. Yang kedua, mengubah paradigma lama dengan praktek langsung mengajar berpusat kepada murid atau student center. Murid memiliki kesempatan belajar sesuai dengan gayanya sendiri, sehingga guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan administrator. Proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Murid dapat memanfaatkan berbagai tempat belajar sesuai dengan kebutuhan dan sifat materi pelajaran. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Murid merdeka mencari dan menemukan sendiri materi. Hal ini mendorong mereka untuk melakukan analisis materi. Di sini guru hanya menuntun kepada konsep yang benar. Selanjutnya, step terakhir, topi biru. Tarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kalimat sudut pandang lainnya. Bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Prosedur pengajaran dimulai dengan konsep mengajar disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Artinya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kemudian, menentukan kriteria keberhasilan mengajar, menyusun rencana pembelajaran baik strategi, metode, media, dan sumber belajar. Merencanakan aktivitas dan prosedur pembelajaran. Selanjutnya, saya, guru, bertanggung jawab dalam merencanakan pembelajaran. Artinya, wajib memahami kurikulum, merumuskan tujuan pembelajaran dan kompetensi, memahami dan menguasai materi pelajaran, memahami dan menerapkan berbagai strategi dan metode pembelajaran, memahami dan dapat memanfaatkan berbagai media dan sumber pembelajaran. Oke, mudah-mudahan pemaparan saya kali ini bermanfaat untuk calon guru penggerak terutama bagi diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Semangat bergerak calon guru penggerak.